Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas tentang tugas praktik akuntansi biaya pada pertemuan ke-8. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Nanda Ardiansyah dan rekan saya Muhammad Wahid Mubarak, Muhammad Faisal Umam, dan Dimas Adian Rizky Pradana. Baik, untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja ke yang pertama. Ya, yang pertama yaitu ada jurnal umum. Yang pertama ada tanggal 5 Januari 2016, yaitu pembebanan bahan baku langsung sebesar 125 juta. Pada akun debit ditulis persediaan barang dalam proses. Selanjutnya pada bagian kredit ditulis persediaan bahan baku. Lalu tanggal 6 Januari 2016, yaitu ada pembebanan bahan baku langsung. Ditulis dalam kredit, debit yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 1.600.000. Lalu pada bagian kredit ditulis persediaan bahan baku. Selanjutnya ada tanggal 8 Januari, di mana terjadi pembebanan tenaga kerja langsung sebesar 45 juta, di mana ditulis dalam kolom debit yaitu persediaan barang dalam proses, dan pada kolom kredit akunnya adalah beban gaji yang masih harus dibayar. Lalu pada 8 Januari juga terdapat pembebanan overhead pabrik, di mana ditulis persediaan barang barang dalam proses sebesar 7.500.000 untuk akun debit. Lalu pada kolom kredit ditulis pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000. Selanjutnya tanggal 10 Januari 2016 ada pembebanan bahan baku langsung sebesar 35 juta, di mana akunnya untuk debit yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 35 juta, dan kolom kredit akunnya persediaan bahan baku sebesar 35 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari ada pembebanan tenaga kerja langsung, di mana senilai 45 juta. Untuk akun debit, untuk kolom debitnya berisi akun persediaan dalam proses dengan nilai 45 juta. Untuk kolom kreditnya berisi akun beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari ada pembebanan overhead pabrik sebesar 7.500.000, di mana dalam kolom debit menggunakan akun persediaan barang dalam proses dengan nominal 7.500.000. Lalu pada kolom kredit menggunakan akun pengendali overhead pabrik dengan nominal 7.500.000. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari, yaitu ada pembebanan pembebanan overhead pabrik senilai 7.500.000, di mana untuk kolom debitnya diisi dengan akun persediaan barang dalam proses, dan pada bagian kreditnya diisi akun pengendali overhead pabrik dengan nilai 7.500.000. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari ada ada pembebanan tenaga kerja langsung, di mana senilai 45 juta. Untuk akun debitnya yaitu persediaan barang dalam proses, dan untuk akun kreditnya yaitu beban gaji yang masih harus dibayar. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pada tanggal 29 Januari, yaitu ada pembebanan untuk overhead pabrik senilai 7.500.000, di mana pada kolom debitnya berisi akun persediaan barang dalam proses, lalu pada bagian kreditnya berisi akun pengendali overhead pabrik senilai 7.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya pada halaman 65 pada tugas nomor 1, asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedap Wangi diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedap Wangi mau menerima pesanan tersebut hanya sebanyak 9.500 unit. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi yang terjadi atas pesanan tersebut dan pengirimannya ke pelanggan bila A. Ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari ketika
500 kaos terakhir sedang disablon terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. B. Ketika dilakukan diinvestigasi ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Untuk pencatatannya, jika barang cacat disebabkan oleh kegagalan internal pada 1 Februari 2016 di kolom debit terdapat persediaan barang cacat. Nah, ini eh, dapat dari soal A yang 500 kaos terakhir cacat dari 500 kaos terakhir yang sedang disablon. Itu dikalikan dengan harga jual ke factory outlet seharga 10.000 menghasilkan 5 juta. Terus yang kedua harga pokok penjualan itu dapat dari total biaya pabrik dibagi harga jual ke factory outlet dikalikan dengan jumlah unit pesanannya menghasilkan 353.020.000. Yang selanjutnya beban lain-lain ini didapat dari selisih antara 371.600.000 dikurangi 5 juta ditambah 353.020.000 itu menghasilkan 13.580.000. Pada kolom kredit ada persediaan barang dalam proses. Nah, ini itu total biaya pabrik. Yang selanjutnya yaitu piutang usaha. Ini didapat dari harga pokok penjualan dikalikan harga jual yang sebesar 150% dari total biaya produksi. Hasilnya itu 529.530.000. Pada kolom kredit ada pendapatan penjualan dengan total 529.530.000. 1B jika barang cacat disebabkan oleh pelanggan. Pada kolom debit ada persediaan barang cacat didapat dari unit cacat dikalikan dengan harga jual. Jadi 500 dikali 10.000. Hasilnya 5 juta. Terus harga pokok penjualan ini didapat dari total biaya pabrik dikurangi dikurangi harga jual. Hasilnya 366.600. Selanjutnya yaitu persediaan barang dalam proses ini adalah total biaya pabrik. Selanjutnya yaitu piutang usaha ini dapat dari HPP dikalikan harga jual yang sebesar 150% yaitu jadi 549.900.000 dan pada kolom kredit merupakan pendapatan penjualan dengan total 549.900.000. Selanjutnya yang nomor 2, asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedapwangi, diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedapwangi meminta untuk penyelesaian penuh atas seluruh pesanannya. Berarti perusahaan harus melakukan pengerjaan kembali un- untuk 500 unit yang cacat tersebut. Nah, pengerjaan kembali akan membutuhkan tambahan bahan baku senilai 16.160 dan 1 jam tenaga kerja dengan tarif
18.000 per jam untuk setiap unit yang cacat. Overhead dibebankan ke produksi berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan tarif 3.000 per jam. Nah, buatlah jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali serta pengiriman pesanan tersebut ke pelanggan bila yang A. Ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari, ketika 500 kaos terakhir sedang disablon, terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. Nah, untuk ini tanggal 1 Februari ini dibebankan pada beban lain-lain yang mana persediaan bahan baku dihitung dari eh, set- pembebanan tiap bahan baku senilai 16.160 dikali dengan unit yang cacat yaitu 500 dan dihasilkan 8.080.000. Selanjutnya untuk beban gaji yang harus dibayar itu tiga 3.000 3.000 dengan tarif 3.000 per jam dikali dengan un- unit yang cacat 500 yang menghasilkan 9 juta. Nah, untuk pengendali overhead eh, didapat dari harga pokok penjualan dikali persentase harga jual yang terdapat di soal halaman 150 yang mana jumlah persentasenya 150%. Yang mana ini 372.600.000 kali 50%. Senilai 1.500.000. Oh, maaf, ini untuk pengendali overhead itu eh, tiga dengan tarif 3.000 per jam dikali 500 menghasilkan 1.500.000. Dan untuk beban gaji yang harus dibayarkan itu senilai 18.000 per jam kali mm, 500 unit yaitu 9 juta. Nah, untuk total biaya pengiriman yang mana total biaya dengan didebit harga pokok penjualan senilai 371.600.000 didebit dan persediaan barang dalam proses dikredit. Selanjutnya ada piutang usaha. Ini didebit senilai 557.400.000 dan pendapatan penjualan dikredit 557.400. Selanjutnya yang B, ketika dilakukan diinvestigasi, ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang harus diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Nah, di sini jurnalnya ini hampir sama kayak yang A yang mana persediaan bahan baku 16.160 kali 500 beban gaji yang harus dibayar eh, 18.000 kali 500 dan pengendali overhead 3.000 kali 500 yang mana untuk pembebanan antara yang A dan B perbedaannya, kalau yang B itu dibebankan untuk persediaan
barang dalam proses. Selanjutnya, untuk harga pokok penjualan ini senilai 180 juta 180 ribu itu didapat dari 372.600 dikali 150%, yang itu terdapat di halaman 64. Dan untuk piutang usaha senilai 585.270. Dan untuk pendapatan penjualan dikredit 585.270 itu. Hmm, itu untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan teman saya. Yang selanjutnya soal nomor 3, yaitu perusahaan biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Pada 31 Januari 2016, pada kolom debit dapat kas sebesar 5 juta dan pada kredit persediaan barang cacat sebesar 5 juta. Nah, itu dapat dari unit cacat sebesar 500 dikalikan dengan harga jual 10.000, hasilnya 5 juta. Selanjutnya yang nomor 4, jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Nah, untuk di debit terdapat kas senilai 2.750.000 dan di kredit persediaan lain-lain 2.750.000. Eh, Lalu selanjutnya yang terakhir pada nomor 5, menurut Anda apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada. Di sini eh, kelompok kami eh, sudah menentukan bahwa kebijakan mutu perusahaan belum sesuai dengan konsep em, manajemen mutu total. Karena yang pertama, pengendalian kualitas atau mutu hanya dilakukan melalui inspeksi. Seharusnya perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu seperti pembentukan kelompok atau lingkaran mutu. Lalu yang nomor 2, manajemen perusahaan, terutama manajemen puncak, harus terlibat secara aktif eh, dalam perbaikan mutu dan bukan hanya fokus pada mencari kesalahan. Seharusnya manajemen perusahaan harus mencari penyebab terjadinya kegagalan mutu dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan kontribusi pada usaha perbaikan mutu. Lalu yang ketiga ada karyawan tidak secara aktif terlibat dalam usaha perbaikan mutu karena yang terlibat dalam usaha tersebut hanyalah petugas inspeksi. Lalu kelompok kami memiliki 4 saran untuk pada kasus pertemuan 8. Yang pertama, manajemen perusahaan sebaiknya mulai mengukur biaya mutu dan mengklasifikasikannya ke dalam biaya pencegahan, biaya penilaian, dan kegagalan eh, dan biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Hal ini dilakukan agar manajemen perusahaan menyadari biaya mutu yang terjadi di perusahaannya sehingga
lebih fokus dalam usaha perbaikan mutu tersebut. Lalu yang kedua, melibatkan karyawan secara aktif dalam proses perbaikan mutu seperti membentuk tim mutu, mengadakan sistem sumbang saran, dan memberikan penghargaan yang layak pada karyawan yang memberikan kontribusi dalam usaha perbaikan mutu tersebut. Lalu yang ketiga, manajemen puncak harus terlibat secara aktif dalam usaha perbaikan mutu dengan cara memberikan komitmen untuk mengarahkan usaha perbaikan mutu, memberikan saran, dan memotivasi karyawan. Lalu yang terakhir, menyediakan pelatihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan akan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan mutu. Baik, sekian eh, pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.